Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ristiani dari kelas MBS 7B, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai 9 etika pemasaran dalam Islam. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, mengenai tuntunan pemasaran dalam Islam, yang kedua, 9 etika pemasaran, yang ketiga, strategi pemasaran dalam Islam. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai tuntunan Islam dalam pemasaran. Dalam berdagang, pemasaran adalah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholdernya. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan semangat beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Dalam Al-Quran juga mengatur tentang etika perdagangan, penjualan, atau pemasaran yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah, termasuk dalam menjamin produknya, menjelaskan manfaat, dan menjelaskan sasaran produk. Jadi, tuntunan Islam dalam pemasaran ini mengajarkan kita bahwa dalam kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya harus berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai etika pemasaran, yaitu dalam menjamin produknya. Nah, jaminan di sini mencakup dua aspek, yaitu aspek material, yang di dalamnya terdapat mutu bahan, mutu pengolahan, dan mutu penyajian. Yang kedua, aspek non-material yang mencakup kehalalan, keislaman dalam penyajian. Selanjutnya, dalam manfaat produk, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat dengan proses produksi yang benar dan baik. Jadi, manfaat produk harus dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan data dan fakta yang valid. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sasaran customer atau customer dari produk yang dimiliki oleh perusahaan, seperti dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, tentunya dapat mengantarkan manusia kepada ketakwaan. Nah, ketakwaan di sini harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama materi yang halal, yang kedua proses pengolahan yang bersih, yang ketiga penyajian yang islami. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai 9 etika pemasaran. Dalam Islam terdapat 9 etika pemasaran yang harus dimiliki seorang marketer, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Nah, artinya dalam pemasaran secara Islam harus dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah dengan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, kepribadian baik dan simpatik atau sidik. Nah, artinya dalam pemasaran menggambarkan sifat jujur dalam berinteraksi dengan pelanggan, seperti memberikan informasi yang akurat, menghindari penipuan, dan bersikap ramah kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, berlaku adil dalam berbisnis atau al-adil. Adil di sini mencerminkan sikap yang berkeadilan dalam berbisnis, mencakup perlakuan yang setara kepada semua pihak seperti pegawai, pelanggan, maupun pesaing bisnis. Lalu yang keempat, yaitu melayani nasabah dengan rendah hati atau hikmah. Perilaku ini mencerminkan pelayanan yang tulus dan rendah hati terhadap pelanggan dengan penuh kesabaran dan rasa hormat. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang atau tahfidz. Dalam menepati janji kepada pelanggan pada saat berbisnis merupakan integritas yang sangat penting. Maka dalam menjalankan bisnis harus selalu menepati janji kepada pelanggan dan tidak melakukan tindakan curang dalam transaksi bisnis. Selanjutnya, yang keenam, jujur dan terpercaya atau amanah. Nah, berperilaku jujur dan dapat dipercaya merupakan nilai-nilai penting yang dapat membangun kepercayaan pelanggan dalam berbisnis, seperti selalu bertindak jujur dalam mengelola
keuangan ataupun transaksi, dan selalu menjaga kepercayaan kepada pelanggan. Yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka. Dalam berbisnis tentunya harus memiliki sikap positif terhadap rekan bisnisnya dengan memberikan kesempatan kepada rekan bisnis untuk membuktikan dirinya sebelum memberikan penilaian terlebih dahulu agar tidak berburuk sangka ataupun agar tidak memberi penilaian yang negatif. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan. Perilaku ini cenderung menjaga etika bisnis yang baik dan tidak berupaya menjatuhkan rekan bisnisnya dengan bersaing secara sehat dan berfokus terhadap keunggulan produk yang dimiliki. Yang kesembilan, tidak melakukan suap atau riswah. Ini merupakan sikap yang penting dalam memastikan bahwa bisnis yang kita jalani ini berjalan secara legal dan adil, sehingga tidak melakukan pengaruh terhadap keputusan bisnis yang tidak etis. Nah, selain dari 9 etika yang harus diterapkan dalam proses marketing, adapun hal-hal yang harus dihindari oleh seorang marketer, yaitu yang pertama, tidak adil dalam penentuan tarif dan uang pertanggungan. Yang kedua, melakukan transaksi terhadap produk yang mengandung unsur maisir, goror, dan riba maisir. Yang ketiga, hianat atau tidak menepati janji. Yang keempat, menimbun barang untuk menaikkan harga. Yang kelima, menjual barang hasil curian dan korupsi. Yang keenam, sering melakukan sumpah palsu. Yang ketujuh, melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap pelanggan. Yang kedelapan, mempermainkan harga. Yang kesembilan, mematikan pedagang kecil. 10. Melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Ke-11, talaki rukban atau mempermainkan harga. Yang selanjutnya, melakukan suap atau sogok. Lalu melakukan korupsi. Nah, ini hal-hal yang dilarang atau yang harus dihindari oleh seorang marketer. Nah, menjalankan pemasaran dalam perspektif syariah termasuk segala aktivitas menciptakan suatu nilai dengan mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan prinsip syariah, maka itulah pemasaran yang diperintahkan dan senantiasa meninggalkan yang dilarang merupakan suatu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, yang selanjutnya materi tentang strategi pemasaran dalam Islam. Jika meneladani Rasulullah saat melakukan perdagangan, maka beliau sangat mengedepankan adab dan etika dagang yang luar biasa. Etika dan adab perdagangan inilah yang dapat disebut sebagai strategi dalam berdagang. Adapun beberapa adab yang harus dijunjung oleh pedagang muslim dalam menjalankan aktivitas jual beli berdasarkan Rasulullah, yaitu yang pertama, tidak menjual sesuatu yang haram. Umat Islam dilarang menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras dan memabukkan, narkotika, dan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil penjualan barang-barang itu hukumnya haram dan kotor. Yang kedua, tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya, menjual yang tidak dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Selain itu, Islam juga melarang umatnya menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya, serta sistem perdagangan terlarang lainnya. Yang ketiga, tidak terlalu banyak mengambil untung, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu berfokus pada keberkahan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah menjual barang yang cacat namun tidak diberitahukan kepada pembelinya. Yang keenam, penjual harus melebihkan timbangan.
Seorang pedagang sangat dilarang untuk mengurangi timbangan. Lalu yang ketujuh, pemaaf, mempermudah dan lemah lembut dalam berjualan. Lalu yang kedelapan, tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagangan tertentu. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang menimbun barang melainkan perilaku maksiat. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam penerapan strategi pemasaran dalam Islam dapat dijelaskan sebagai cara melakukan segmentasi pasar dan tempat pendidikan pasar, strategi produk, strategi harga, tempat, dan strategi promosi. Adapun segmentasi pasar pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda. Misal, wilayah, negara, provinsi, kota, kepulauan, dan berdasarkan musim. Pada musim panas, mereka berdagang sampai Busro atau Syria. Pada musim dingin, mereka berdagang sampai Yaman. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama sebelum pada masa kenabian. Pasar yang terkenal pada masa jahiliyah yang terletak di utara kota Mekah meliputi Busro, Damatul Jandal, dan Nazat. Pasar yang terletak di selatan kota Mekah mencakup Mina, Majinna, Ukas, San'a, Aden, Siher, Robiah, Sohar, dan Doba. Sedangkan pasar yang di timur kota Mekah terdiri dari Musyakor, Sofa, dan Hijr. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini dikelompokkan berdasarkan keluarga, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Untuk keluarga, Nabi Muhammad SAW menyediakan produk peralatan rumah tangga, sedangkan produk yang dijual untuk warga negara asing di Busro terdiri dari kismis, parfum, kurma kering, barang tenunan, batangan, perak, dan ramuan. Yang ketiga, segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi ini mengelompokkan pasar dalam gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang yang menonjol daripada kelas sosial. Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup. Maka, barang yang dibeli oleh orang-orang tersebut menunjukkan gaya hidupnya sendiri. Nabi Muhammad SAW mengetahui kebiasaan orang Bahrain, cara hidupnya, cara mereka minum, dan cara mereka makan. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi kelompok berdasarkan status pemakai, kejadian, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan sikap. Pasar ini dikelompokkan menjadi bukan pemakai, bekas pakai, pemakai potensial, pemakai pertama kali, dan pemakai tetap dari suatu produk atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan konsep bauran pemasaran konvensional, yaitu disebut juga dengan marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Namun, jika diterapkan dalam konsep syariah akan merujuk pada konsep dasar kaidah fikih, yakni al-aslu fil muamalah al-ibahah ila ayyudalla dalilun ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.